rakyat Indonesia. Saya masih tertarik ikuti Business Talk di Kompas TV. Merayakan perempuan-perempuan yang berdedikasi dan menginspirasi. Anugerah Puspa Bangsa, Minggu 20 April, pukul 8 malam di Kompas TV. Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkasri. Saudara, Timnas U17 Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17. Garuda Muda kalah telak dari Korea Utara di perempat final. Garuda Muda kebobolan pada menit ke-7. Gol Korea Utara dicetak Choi Song-hun dari skema sepak pojok. Dengan gol pembuka dari Choi Song-hun yang sayang sekali menggetarkan jalan Dava Al-Ghazemi dan melakukan man marking, ada pergerakan yang tidak terkawal dari pemain nomor 5 mereka ya. Semuanya terlalu ball watching tanpa melihat pergerakan dari belakang kalau sampai bola jatuh. Gawang Dava Al-Ghazemi kembali bobol di menit ke-19. Sebuah kemelut di depan gawang berhasil dimanfaatkan Kim Yoo-jin untuk membobol gawang Dava. Mendapatkan kesempatan yang tidak dia lewatkan untuk menghukum pertahanan Indonesia U17 yang cukup rapuh di awal. Situasi yang kali ini berbeda ya ditampilkan pemain ketika menghadapi pertandingan di penyisian ya. Memang ada juga di babak kedua Korea Utara tampil makin terengginas dan berhasil mencetak 4 gol tambahan sekaligus mematenkan kemenangan menjadi 6 gol. Kalah telak 6-0 membuat Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke semifinal. Sentuhan dahsyat dari Park Kwang-song dan ini hal yang sangat tidak diinginkan terjadi oleh Indonesia U17 yang coba bangkit. Di sisi wing sebelah ruang sebelah kiri. Dukung prestasi cabang olahraga, Kemenpora tekan perjanjian kerjasama terkait dengan pelatnas dengan 13 cabang olahraga. 420 miliar rupiah dikucurkan yang nyaris separuhnya diterima Federasi Sepak Bola Nasional PSSI. Dana Pelatnas 2025 cair. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Kemenpora dan 13 induk cabang olahraga terkait dana Pelatnas pada Senin siang di Jakarta. Dana senilai 420 miliar rupiah dialokasikan pemerintah untuk 13 induk cabang olahraga serta penyelenggaraan event, kejuaraan dunia panjat tebing dan selancar ombak. Dari total dana yang keluar di tahap pertama, PSSI menjadi induk organisasi dengan penerima dana terbesar. Total PSSI menerima 199 miliar rupiah dari pemerintah. Menpora menyebut besaran nilai yang diterima cabur memang variatif, sesuai dengan kebutuhan dan hasil pertimbangan komprehensif dari tim review. Pastinya untuk PSSI di mana menuju Piala Dunia di semua tingkatan level sudah masuk kepada asa cita. Dan tadi saya sampaikan di mana untuk sepak bola dari 2019 memiliki sebuah instruksi percepatan untuk transformasi sepak bola dan juga prestasinya. Selain PSSI, 12 cabang olahraga yang masuk dalam pencairan tahap pertama yakni FPTI, Perbakin, PAPSI, PBSI, Gimnastik Indonesia, Akuatik Indonesia, PJSI, POTSI, PSOI, PASI, dan ISI. 13 cabur ini dipilih sebagai prioritas karena sukses loloskan atlet ke Olimpiade. Untuk tahap 2 akan diprioritaskan cabur yang berpotensi meraih medali Asian Games dan emas SEA Games.